memang kalau dari segi analisa teknikal, ini sudah menunjukkan masuk masa downtrend Pak, untuk di saham Bukalapak dan juga saham MTEK ini. Jadi memang rata-rata saham di sektor ini khususnya bagian media ya Pak ya. Memang biasanya kalau di market itu kan ada peralihan ya Pak ya antara sektor satu dan sektor yang lainnya gitu. Jadi memang untuk sektor media saat ini memang sedang mengalami koreksi Pak. Sektor media sedang mengalami koreksi, berarti seperti MNCN juga turun Mbak ya ininya ya? Hari ini mengalami kenaikan Pak, tapi tipis 1,62%. Hanya saja memang untuk analisa teknikalnya lebih condong ke arah downtrend Pak, kalau kita lihat dari moving average-nya. Oh, oke. Di sini nanti saya bisa cek. Nah, ini memang dia masih, kalau untuk MNCN ini dia masih mampu bertahan ya Pak ya, untuk candle-nya. Saat ini masih berada di atas MA60. Jadi kalau saya memang memakai patokan moving average 60 ini sebagai patokan apakah saham tersebut sudah masuk masa uptrend ataupun downtrend Pak. Oh, oke. Nah, ini untuk MNCN, tapi kalau untuk Bukalapak di sini, nah di sini dia sudah tembus Pak untuk area moving average 60-nya. Beberapa hari sudah ditembus, artinya di sini untuk saham Bukalapak dia sudah masuk masa downtrend Pak. Nah, oke, tapi gap-nya gede juga itu Mbak ya? Ya. Itu Pak. Jadi kalau di masih downtrend ya, biasanya saya harus menunggu dulu Pak, gitu beberapa kali penurunan hingga nanti untuk indikator moving average-nya nanti sudah kembali lagi Pak, gitu. Sudah ada tanda-tanda kembali untuk mengalami kenaikan kembali. Tapi kalau kita lihat dari ini ya, indikator moving average-nya ini masih mengalami penurunan gitu Pak. Jadi memang kalau untuk jangka waktu beberapa hari masih belum oke sih Pak untuk kita ambil area buy-nya. Masih menunggu dulu Pak. Momentumnya masih belum mencari gitu Pak. Untuk momentum buy-nya di area mana masih belum tahu gitu Pak. Oh, kalau supportnya bukan di 256 tuh Mbak ya? 255 atau 256 tuh ya? Untuk supportnya sini ya Pak ya. 258 ini Pak. Support terkuatnya. 258 ya? Betul. Oke. Oh ya betul, 258. Kalau jebol masih akan mengalami penurunan lagi Pak. Kalau memang berani ya untuk mencoba buy support, bisa ditunggu saja mendekati support Pak. Tapi dengan harapan supportnya tidak jebol gitu Pak saat jam market gitu Pak ya, atau sampai closing market. Tapi kalau misalnya jebol, nah masih ada memungkinkan untuk saham Bukalapak itu sendiri masih mengalami penurunan kembali Pak. Oh ya, oke. Sip. Ya, tadi kan mengenai, itu kan kalau yang turun kan berarti saham-saham teknologi ya, Bukalapak, Goto berarti juga turun Mbak ya hari ini ya? Oke, untuk saham Goto sepertinya iya juga sih Pak. Ini, karena Goto ini kan cukup, market cap-nya cukup besar ya Pak ya? Cukup gede. Nah memang kalau untuk analisanya saya memang tidak bisa secara detail ya, karena mengingat Goto itu kemarin baru IPO. Hanya saja secara indikator memang arahnya ini dari moving average masih mengalami penurunan ya, masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah gitu Pak. Jadi masih belum tahu juga Pak letak sampai kapan gitu untuk saham Goto ini mengalami penurunan karena masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah Pak. Oke. Ya, sip. Ya, kalau Goto kan memang kita bisa baca chartnya ya, karena belum lama IPO ya. Jadi agak-agak susah ini. Nah, ini kan kalau kita bicara mengenai apa namanya
emiten-emiten ini kan ada salah satu beberapa emiten yang mungkin terkait dengan kunjungan Bapak Presiden ke Amerika, di mana kalau nggak salah kan rencananya mau ketemu dengan apa namanya, ownernya Tesla ya, siapa namanya ya, Elon Musk. Elon. Nah itu kira-kira ada pengaruhnya nggak dengan saham-saham yang berbasis nikel nih? Karena kalau nggak salah kan kemarin waktu Pak Luhut ke Amerika bertemu dengan Elon Musk kan kemarin dia menawarkan untuk apa namanya, nikel ya, untuk apa namanya, nikel kan sebagai bahan baku baterai untuk mobil listrik. Nah ini apakah ada sentimennya dari kunjungan Bapak Presiden terhadap emiten-emiten yang berbasis nikel? Oke Pak, ini sedikit saya untuk menjawab ya pertanyaan dari Bapak yang mengenai adanya kunjungan Bapak Presiden ya dengan Tesla itu ya Pak ya. Nah memang biasanya itu kan berpengaruh news ya Pak ya. Nah memang biasanya investor itu memanfaatkan news tersebut Pak. Nah hanya saja biasanya kenaikan itu bisa berpengaruh terhadap saham-saham yang berada pada sektor ini nikel ya Pak ya, ada Inco, terus Antam juga, terus Fins, itu Timah juga biasanya ngikut ya Pak ya, ngekor kedua saham ini. Tapi memang secara teknikal ya, memang dia kalau untuk Inco ini sendiri Pak masih mampu berada ya. Kalau saya untuk perlihatan untuk ini apa namanya, kalau untuk downtrend dan uptrend itu saya menggunakan moving average 60. Nah, karena saya memang trading gitu Pak, jangka pendek kan. Biasanya untuk moving average 60 ini sebagai patokan saya apakah saham tersebut masih berada pada posisi uptrend ataupun downtrend. Nah, kalau untuk Inco ini sendiri dia masih berada pada posisi uptrend Pak untuk saat ini. Hanya saja hari ini closingnya mampu mengalami kenaikan 3% ya Pak ya, hampir 4%, kurang lebih 3,76%. Kalau Inco ini sendiri juga tadi pagi saya lihat dia masuk ini ya Pak ya. Aduh lupa saya tadi pagi dia masuk dalam sebentar ya Pak. Saya lihat informasinya dulu. Untuk Inco dia masuk dalam MSCI Pak. Nah, tadi pagi sudah dapat informasinya. Inco masuk, nah dan INTP yang mengalami koreksi ini ternyata keluar Pak dari MSCI gitunya. Jadi salah satu faktor yang mendukung ya tadi pergerakan pelemahan ya di saham INTP itu salah satunya dia keluar dari MSCI gitu Pak. Nah untuk Inco ini salah satu yang membuat dia naik hari ini itu salah satunya dia masuk dalam MSCI Pak. Nah ada kemungkinan juga untuk kedepannya, ya mungkin hari Selasa ya Pak ya, karena market kita hari Senin libur, hari Selasa nanti atau mungkin nanti kalau setelah Bapak Presiden bertemu ya Pak yang membahas tentang nikel itu ada kemungkinan ya saham di sektor nikel itu juga naik biasanya gitu Pak. Nah, salah satu itu ada saham Inco. Nah, secara teknikal dia memang masih berada pada posisi uptrend. Ya, berbeda tadi saya sempat lihat dengan teman itu ada saham Antam. Nah, kalau untuk Antam ini sendiri sebenarnya dia sudah masuk posisi downtrend, Pak. Nah, kemarin juga sempat menembus gitu. Untuk moving average-nya MA5-nya sudah menembus moving average 60 gitu. Biasanya saya sudah berpatokan, oh ini sudah masuk masa downtrend gitu untuk sahamnya. Tapi kalau misalnya next hari Selasa, sesi perdagangan nanti hari Selasa, dia mampu bertahan kembali gitu Pak, mengalami kenaikan di atas area 2440, maka masih memiliki potensi ada pembalikan arah di saham Antam. Ya. Ini kayaknya masih di support kuatnya dia ya, Antam ini ya? Iya Pak, di sini dia mencoba ini supportnya di 2450-an ini Pak. Nah dia mencoba di sini, ternyata dia masih mampu. Hanya saja nanti kita lihat di sesi perdagangan hari Selasa, apakah nanti dia mampu bertahan atau melakukan pembalikan arah lagi Pak, dengan harapan dia mampu breakout di area 2440 itu sebagai patokan Pak.
Oh, sebagai confirm di saham Antam apakah dia sudah konfirmasi pembalikan arah apa belum gitu Pak. Kalau misalnya dia masih belum mampu closing di area 2440 maka masih memiliki potensi mengalami penurunan kembali Pak. oke. Sip. Nah, tadi kan kita ngomong sektor energi ya. Nah, sekarang kalau kita melihat nih setelah Lebaran ini ada beberapa sektor yang justru malah mengalami kenaikan ya. Yang kemarin-kemarin di alam kubur ya kan sedang mengalami kematian. Nah, ini mulai bangkit dari kuburnya. Beberapa sektor di consumer nih seperti Unilever, kemudian ada ICBP, ada HMSP. Ini juga mengalami beberapa hari kemarin sudah mulai mengalami pergerakan. Nah, ini kalau menurut analisanya Mbak Adha ini bagaimana ini? Oke, untuk saham di sektor konsumer ya Pak ya. Oke, yang saya bahas untuk pertama ini ada saham Unilever. Nah, kalau untuk saham Unilever ini sendiri Pak sudah masuk masa uptrend. Kalau saya menyebutnya masa uptrend, kenapa? Karena saya berpatokan dengan indikator moving average 60 ini sebagai patokan saya ya untuk menentukan saham tersebut apakah uptrend ataukah downtrend. Nah, melihat dari pergerakan saham Unilever ini sudah masuk masa uptrend Pak pada perdagangan tanggal 27 April kemarin Pak. Jadi pada bulan lalu ini sudah masuk masa uptrend ya sebelum Lebaran malah ini Pak. Sebelum libur Lebaran. Nah ini dia mengalami kenaikan walaupun sempat koreksi, tapi dia tidak menembus supportnya Pak. Di sini di area 3.630-an ini Pak. Nah jadi memang indikator moving average-nya masih mengalami kenaikan. Nah ternyata diikuti juga oleh pergerakan harganya Pak. Gitu. Jadi ini saya indikasikan bahwa untuk saham Unilever ini sendiri ya kalau untuk trading jangka pendek ini sudah masuk masa uptrend gitu Pak. Iya, oke. Kalau ICBP gimana, Mbak? Untuk saham ICBP untuk saham ICBP ini sendiri sebenarnya baru saja melewati masa ininya Pak. Masa downtrend ya. Jadi sekitar 2 hari yang lalu ini sudah ada konfirmasi ya, kalau Bapak bisa memperhatikan untuk indikator moving average-nya ini sudah mengalami golden cross ya pada sesi perdagangan tanggal 11 Mei kemarin. Dia sudah konfirmasi bahwa untuk saham ICBP ini sudah masuk masa uptrend gitu Pak. Oke, ya. Nah, jadi ini konfirmasinya. Jadi untuk kedepannya ada kemungkinan untuk saham ICBP ini masih terus mengalami kenaikan, hanya saja support terkuatnya berada pada area 7.800, Pak. 7.800 support kuatnya, oke. Ya, supportnya saya ambil dari garis moving average 60, Pak. Jadi patokan kalau misalnya saham tersebut masih mampu berada di atas area moving average 60, ya, di area 7.800, maka masih memiliki potensi mengalami kenaikan. Tetapi kalau misalnya saham tersebut berada atau closingnya berada di area 7.800, maka saham tersebut sudah masuk kembali di masa downtrend, Pak. Oh ya, siap. Berarti titik resnya di 78 ya nanti ya itunya ya. Ya, betul, Pak. Terus ada satu lagi nih, ini ada satu consumer nih yang hari ini naik nih, lumayan ya, HMSP. Nah, kalau menurut Mbak Adha gimana nih? Kayaknya lumayan nih naiknya hari ini. Oke, Pak. Untuk saham HMSP ya, Sempurna, ini memang kalau kita lihat secara teknikalnya dia sudah masuk masa uptrend, Pak. Dalam berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, hampir 1 minggu yang lalu, Pak. Jadi di tanggal akhir juga ya, sekitar tanggal 27 April ya, sebelum Lebaran, dia sudah konfirmasi di sini untuk indikator moving average-nya sudah konfirmasi golden cross, Pak. Nah, walaupun di awal bulan ya, tanggal 9 Mei ini mengalami koreksi, ya hanya saja di tanggal 10 Mei-nya dia masih mampu kembali Pak, untuk mengalami kenaikan. Nah, jadi walaupun sempat mengalami penurunan, tapi di hari berikutnya dia mampu bertahan di atas moving average 60 gitu Pak. Jadi sudah ada indikasi bahwa saham Sempurna ini sudah masuk masa uptrend gitu Pak. Oke. Ya, jadi teman-teman buat Sampurna ini ada harapan ini sudah masuk masa uptrend ya, sudah
mulai Ya, betul. patah downtrendnya ya. Jadi ada harapan untuk mulai merambat naik ke atas.